Aku akan lahirkan berjuta-juta Ustadz Abdul Somad. Lahirkan banyak penghafal Quran dari rahim istrimu. Coba 300 orang nanti malam bikin anak semua. Diniatkan, aku akan bikin Ustadz Adi Hidayat. Aku akan ciptakan anak seperti Ustadz Abdul Somad. Gak bisa, Gus, sudah tua, Gus. Ya sudah, lahirkan ulama dari rahim menantumu. Pak Jokowi, Pak Luhut, Bu Mega, Mbak Puan, siapalah, Erick Thohir, Hendro Priyono ya. Selama sistemnya seperti ini, nggak akan makmur Indonesia. Kasihan negaraku ya Allah, tolong ganti ya Allah, ganti pemimpin ya Allah, ganti sistem ya Allah. Kita telusuri pihak-pihak yang berada di video itu, seandainya ada apakah tekanan, tanda petik tekanan atau apapun juga yang dikeluhkan dan ingin dilaporkan, kami akan proses hukum. Intinya kami akan menindaklanjuti, harus segera bebaskan ya ulama-ulama kami dan tokoh-tokoh kami yang pada hari ini telah ditangkap oleh Densus 88. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Jokowi dan juga Kapolri, ya, segera bebaskan ulama-ulama kami dan tokoh-tokoh kami yang ditangkap pada saat ini. Dan saya minta kepada DPR untuk segera mereview ulang dari aparat kepolisian. Terkait dengan penangkapan ulama kami sangat menyesalkan dan kami sangat mengecam bahwa tindakan ini adalah tindakan yang biadab. Segenap umat Islam sangat mengecam dan mengutuk tindakan yang diperbuat oleh Densus 88. Habaib kiai ulama kita tidak dihargai. Ustadz ditangkap, kiai ditangkap. Ustadz Abdul Somad gak boleh ada sebutan kafir. Saudara-saudara, penyebutan kata kafir yang bilang bukan ustadz, yang bilang bukan kiai, yang bilang bukan nabi, yang bilang bukan rasul, yang bilang Allah di dalam Al-Quran. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir, bahwa patung Garuda itu kafir? Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Kalau menolak hukum Islam itu kufur. Siapa saja orang Muslim menolak hukum Islam, kafir, keluar dari Islam. Apabila seseorang mengatakan hukum buatan manusia, yaitu demokrasi, sama dengan hukum Islam, sama Pak, sama saja itu kafir, keluar dari Islam Pak, meskipun dia sholat, meskipun dia haji. Apalagi saya mengatakan demokrasi itu final, demokrasi lebih baik daripada Islam, kafir, keluar dari Islam itu orang. Sujud kepada kaki emak itu tradisi agama Hindu, tak pernah saya sujud ke kaki emak. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Jangan ikut-ikut orang kafir. Mazhab Hanafi mengharamkan catur. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sigat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung
jadi bahan bakar neraka, nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Disinggung, apakah perlu saya minta maaf? Udah ya. Nah, ajaran saya. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah istri-istrinya. Perawan terus. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Ustaz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, gak ada yang berani. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Cap Tikus.
Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladin, Bim Salabim beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ke dalam Ka'bah, di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa, ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Masa depan baru, insya Allah. Pemimpin baru, insya Allah. Kok kenceng Pak? Amin. Jadi kalau ada orang masuk sawah, masuk got, masuk sungai, pakai kerudung, pakai peci, pakai sorban, berarti sudah dekat pemilu Pak. Hati-hati Pak. Takbir. Mau dibohongi lagi? Nggak ya, lebih baik miskin tapi punya harga diri. Saya ingin menciptakan berjuta-juta penghafal Quran. Apalagi kalau kekuasaannya seperti ini. Maaf ya, penguasanya dalam tanda petik malah menghancurkan umat Islam, menyerang umat Islam,
mengkebiri umat Islam. Apapun syarat Islam dirusak, dihancurkan, diadu domba. Semakin tertantang, Pak. Aku akan lahirkan berjuta-juta Ustadz Abdul Somad. Aku akan lahirkan berjuta-juta Ustadz Adi Hidayat. Saya bertekad itu, akan aku lahirkan jutaan Ustadz Adi Hidayat. Saya nggak bisa seperti beliau, akan aku lahirkan orang-orang seperti beliau. Apa? Nyawa, harta, udah. Saya ngomong sama istri, Ma, kalau lapar, ternyata waktunya gajian di santren, udah kita niat puasa. Yang penting ustadz-ustadz yang ngajar nggak lapar. Apa? Kenyang, kita nggak apa-apa yang lapar. Pikirkan, Pak, ini ke depan ancamannya semakin berat, Pak. Andalusia Islamnya hancur, Singapura hancur. Mana Afrika Timur hancur, mana lagi? Filipina ya hancur, mana lagi? Turki. Orang-orang negara-negara Islam itu hancur. Kenapa? Karena umatnya dibentur-benturkan, ulamanya disogok, ulamanya dikenyang-kenyangkan sama uang haram. Hancur agamanya. Nah, tidak menutup kemungkinan Indonesia ini mau dibikin seperti itu kayaknya. Lahirkan banyak penghafal Quran dari rahim istrimu. Ini berapa orang yang hadir ini? 200 ada? 300 ya? Coba 300 orang nanti malam bikin anak semua. Diniatkan, aku akan bikin Ustadz Adi Hidayat. Aku akan ciptakan anak seperti Ustadz Abdul Somad. Udah kumpul sama istrinya. 20 tahun lagi lahir 300 penghafal Quran di sini. Gak bisa, Gus, sudah tua, Gus. Ya sudah, lahirkan ulama dari rahim menantumu. Di situ akan saya bangun replika peradaban Islam. Di situ akan saya lahirkan berjuta-juta ulama seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Seperti Ustadz Irwan Saifullah ya. Akan saya lahirkan pejuang-pejuang di situ. Gratis, nggak ada subsidi silang. Nah, makanya ayo Pak, bantu, ayo berjuang. Karena saya nggak suka bikin proposal. Ya, bantu berjuang. Kalau Anda nggak punya rezeki sekarang, besok. Nanti tak kasih nomor handphone, tak kasih nomor rekening. Tadi saya dengar MC-nya tadi kok sudah ngumumkan, padahal saya nggak minta loh itu. Kok MC-nya tadi ngumumkan, Gus Nur mau buat pesantren, kalau ada rezeki ayo dibantu. Wallahi bukan saya yang nyuruh itu, Pak. Saya nggak tahu dari mana itu MC tadi itu ya. Kalau gitu, itu juga saya lihat sudah buka-buka tas ya. Mau ya bantu perjuangan ini ya. Ya Allah, diganti sama Allah beribu-ribu kali lipat. Pembangunan pesantren yang di Malang ini kurang lebih masih kurang 6 miliar, Pak. Jadi bukan kurang ya, tapi insya Allah Allah akan bantu, insya Allah ya. Ilham pertanyaan Ustaz, apa mungkin negara Indonesia itu Allah berikan baldatun thayyibatun warabun ghafur, sedangkan yang saya perhatikan dari kecil sampai sekarang, dari dulu nenek-nenek kita sampai sekarang, sistem yang diberlakukan di muka Indonesia ini, di negara Indonesia ini tidak menerapkan sistem Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Sedangkan Allah dan Rasulnya, mana mungkin negara kita itu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bagaimana mungkin ini, apalagi sekarang ini negara kita ini sistemnya jahiliyah. Dan sistem jahiliyah itu kalau kita ngikutin, kita juga jadi dosa. Dan kita akan selalu ke arah ke sana sampai ke liang biawak kita ikutin ibaratnya. Jadi intinya Ustadz, tolong dibimbing Ustadz. Pak Haji ini jawab pertanyaannya bagus sekali nih. Pak Haji, jahiliyahnya Indonesia sekarang itu nggak ada seujung kukunya dibanding jahiliyahnya Jazirah Arab sebelum ada Rasulullah ya. Lebih bejat lagi sana, tapi Allah tolong ya kan, walaupun sekarang kembali ke jahiliyah kayaknya itu ya. Siapa lagi jahiliyahnya ini Indonesia ini kalau dibandingkan Fir'aun, Qarun, Namrud ya kan, itu nggak ada apa-apanya Pak Haji, tapi Allah tolong ya kan, Allah binasakan semua, Allah tenggelamkan. Nah pertanyaannya, apa bisa negara ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur? Pertanyaannya 1000% pasti bisa, kan harus hakul yakin tetap, nggak boleh pesimis, pasti bisa, pasti Allah tolong. Tapi kan nggak mungkin Ustadz, apa sistemnya begini, nanti Allah akan turunkan pejuang-pejuang, akan lahirkan berjuta-juta pejuang untuk mulai menyuarakan perubahan sistem itu. Gitu loh.
Insya Allah ya. Nah, tapi dan sambil menunda itu Allah menunggu ini yang mana yang hirohnya kuat ini orang-orang ini, yang mana yang berjuang, yang mana yang pecundang. Allah nunggu. Maka berjuanglah sesuai makom. Misalkan ini 212 akan digelar lagi. Ya kalau Anda punya duit banyak, datangkan orang sebanyak-banyaknya. Umpama ini ya berarti jihad dengan duitnya. Kalau nggak punya duit ya udah, ya datang sendiri kan gitu. Minimal datang. Jangan diem Pak. Harus berjuang lewat Facebook, terus berjuang. Apalagi Anda tahu selama sistemnya begini nggak bisa Pak, nggak bisa. Udah saya nggak usah nanya sama Anda, saya nanya Melev ini, Pak Jokowi, Pak Luhut, Bu Mega, siapa, Mbak Puan, siapa lah, Erick Thohir, Hendro Priyono ya. Selama sistemnya seperti ini nggak akan makmur Indonesia. Al-Quran, agama, hadis jelas melarang total itu riba itu. Ancamannya berat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, siapa yang melakukan riba, aku nyatakan perang kepadanya. Allah menyatakan perang kepada pelaku-pelaku riba. Nah ternyata Anda riba semua. Kan perang Anda sama Allah. Nah dan lebih parahnya lagi ditawarkan sistem yang gak riba, ini loh yang gak riba. Mereka malah nuduh kita radikal. Berarti sudah di luar kemampuan kita Pak. Berarti Allah itu nanti sudah yang memutuskan. Nggak sulit bagi Allah. Yang penting kita tugasnya nggak diem. Ya, tiap malam nangis gitu di hadapan Allah supaya doamu dikabulkan ya Allah. Kasihan anak cucuku ya Allah. Kasihan negaraku ya Allah. Tolong ganti ya Allah. Ganti pemimpin ya Allah. Ganti sistem ya Allah. Minta. Dikabul atau tidak kan nggak penting. Allah itu yang memutuskan. Oh Masya Allah dapat 2 miliar, oh Alhamdulillah. Ini maksudnya yang tadi itu. Saudaraku dapat 2.223. Amin. Sampai antum nanti punya anak, punya cucu selama ini melahirkan penghafal Quran, selama dipakai ngaji keberkahannya terus mengalir. Nggak ada putusnya, itu rumusnya begitu. Tapi ini bukan Yusuf Mansur loh ya yang ngiming-ngimingi ya, bukan ya. Saya hanya ngomong rumus saja, saya enggak langsung dapat alpat kontan, enggak Pak. Semakin dolim, semakin bejat, semakin sesat, berarti kebenarannya semakin dekat Pak. Kemenangannya semakin dekat. Udah dibalik gitu aja. Rumusnya begitu. Kan misalkan ini ada Menteri Pendidikan bikin undang-undang permen ya, meraba, memegang, mencium, bahkan membuka baju, kalau tanpa sepersetujuan korban, maka itu dianggap pelanggaran hukum. Berarti kalau korbannya setuju, nggak masalah. Berarti yang jadi rujukan bukan halal haram lagi sudah. Seneng nggak seneng, setuju nggak setuju. Gitu loh. Jadi kalau anak gadismu diraba orang, kalau anakmu suka sama suka, itu nggak melanggar hukum. Ini sekarang lagi heboh tuh. Kita harus marah. Di satu sisi marah, kemarin sudah marah saya di YouTube itu, viral. Nah, tapi di sisi lain, alhamdulillah berarti cepet ini sebentar lagi hancur ini sudah. Tinggal gitu aja. Silahkan buat blunder-blunder yang lain di hadapan Allah dan di hadapan rakyat. Nggak lama sudah Pak. Biar semakin hancur gitu loh Pak. Biar semakin selesai gitu. Itu untuk pihak dia maksudnya. Kalau kita nggak boleh, kita marah kita. Jangan jangan salah paham ya. Kalau kita haram mendekati zina aja nggak boleh kok. Apalagi melakukan Pak Haji ya. Pecat semua. Saya ulang sebagai penutup. Jadi ada Permendikbud nomor 30 yang terbaru kemarin yang sekarang lagi viral, menyentuh, mencium itu boleh. Ya. Asal tidak, pokoknya yang bersangkutan itu suka sama suka itu. Karena ini isinya hanya blunder satu ke blunder yang lain, bohong satu ke bohong yang lain, ya memecah belah satu pindah ke memecah belah yang lain. Isu satu belum selesai ditutup dengan isu yang lain, ditutup dengan isu yang lain, terus begitu. Nggak ada bagaimana rakyatku makmur, bagaimana guru honorernya kaya raya, bagaimana guru sukwanya itu terangkat derajatnya, bagaimana guru-guru madrasah itu bisa kaya raya semua. Nggak ada Pak. Yang ada duit, kenyang, jabatan.
Ya, itu ada yang ada. Nggak apa-apa, yes, berarti semakin cepat, semakin udah kelihatan ini kehancurannya. Ya, pasti ya Pak Haji ya. Yang penting jangan diam ya, berjuang ya. Barakallah. Takbir. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.